Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang soleh dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Tentunya semoga semuanya dalam keadaan yang penuh dengan barokah, rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir maupun batin. Kali ini kita akan membahas mengenai menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam teks laporan percobaan. Tujuan kita adalah setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, maka diharapkan peserta didik dapat menganalisis informasi teks laporan percobaan dengan tepat. Yang kedua adalah menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam teks laporan percobaan. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang soleh, masih ingat bukan struktur teks laporan percobaan? Yang pertama adalah judul. Judul adalah nama dari percobaan yang dilakukan. Judulnya apa? Kemudian tujuan. Tujuannya adalah hal yang ingin dicapai lewat percobaan. Tujuan biasanya ingin mengetahui atau ingin membuktikan. Yang ketiga, alat dan bahan. Bagian ini biasanya dibuat seperti daftar. Bagian ini penting untuk dicantumkan bagi orang yang ingin membuat percobaan serupa. Di bagian ini penting karena juga menyajikan jumlah dan prosedur secara detail. Kemudian langkah-langkah, yakni memuat cara atau langkah kerja. Di bagian ini penting juga menyajikan jumlah dan prosedur secara detail. Hasil yang kelima adalah hasil. Hasil berisi uraian yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan. Hasil harus disampaikan apa adanya tanpa karangan maupun pendapat pribadi penulis. Kemudian struktur yang berikutnya atau yang keenam adalah simpulan. Simpulan berisi pendapat penulis terhadap hasil percobaan yang sudah dilakukan. Setelah kita melihat tentang struktur teks, mari kita memperhatikan contoh teks laporan percobaan. Judulnya adalah mengedit foto melalui sebuah aplikasi. Semuanya sudah bisa ya? Karena saya yakin bahwa anak-anak mempunyai HP dan HP itu di dalamnya berisi berbagai macam aplikasi. Apalagi yang mengenai mengedit sesuatu. Nah, contoh teks laporan percobaan sederhana kali ini adalah mengedit foto melalui sebuah aplikasi. Itu judulnya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mengurangi biaya yang harus dikeluarkan jika harus selalu menggunakan jasa edit seseorang untuk mendapatkan hasil foto yang maksimal. Yang berikutnya alat dan bahan. Alatnya ponsel, aplikasi edit,
paket data foto yang akan diedit. Langkahnya adalah ikuti prosedur sesuai dengan instruksi dari aplikasi yang kalian gunakan dan kalian bebas mencoba semua fitur yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Kemudian hasilnya foto yang dihasilkan sesuai dengan keinginan kita tentunya, yang kita dapat secara gratis. Tujuannya dari mengedit foto melalui sebuah aplikasi adalah tentunya hasilnya adalah foto yang memuaskan si pengeditnya, foto yang memuaskan bagi kita kalau kita mengedit foto kita. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan edit foto sendiri, selain menghemat biaya, kita juga menambah kreativitas dan menciptakan kepuasan tersendiri bagi kita sendiri. Nah, dari contoh teks tersebut, ya, ini sudah sesuai dengan strukturnya. Judul, tujuan, alat dan bahan, langkah, hasil, dan kesimpulan. Maka sekarang kita akan mencoba menyimpulkan teks laporan percobaan. Kita coba ya. Nah, agar informasi dari teks laporan percobaan tersebut dapat disimpulkan dengan tepat, kalian dapat melakukan langkah-langkah berikut. Langkahnya ada beberapa, yakni yang pertama, deskripsikan kembali informasi yang telah didapatkan dari kegiatan sebelumnya. Yang kedua, langkahnya adalah jelaskan tujuan, bahan, langkah, dan hasil percobaan dalam teks tersebut secara singkat. Yang ketiga, jelaskan apakah hasil percobaan sudah sesuai dengan tujuan, serta kemungkinan kegagalan yang dijelaskan dalam teks tersebut. Kalau sudah berhasil maksud saya, maka alhamdulillah. Namun jika ternyata gagal, disitulah kesempatan untuk mengulang dan menguji lagi. Untuk melakukan percobaan, apakah dan di manakah kekeliruannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan. Langkah yang keempat adalah sebutkan manfaat yang dapat diperoleh dengan hasil percobaan tersebut. Tentunya kalau dideskripsikan sudah informasi itu, kemudian tujuannya sudah jelas, bahannya sudah urut sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kemudian langkah-langkahnya adalah sudah sesuai dengan urutan-urutan, dan hasilnya maka akan memuaskan. Maka perlu menjelaskan kembali apakah percobaan itu sudah sesuai dengan tujuannya atau belum. Kemudian ternyata jika sudah, kita akan menemukan manfaat yang terdapat dari melaporkan teks percobaan. Simpulan. Pada simpulan, simpulan itu apa toh? Simpulan merupakan intisari dari hasil percobaan dan pembahasan. Simpulan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelum percobaan dilakukan.
tujuannya apa, maka simpulannya harus sesuai dengan tujuan. Jika antara simpulan dengan tujuan tidak sesuai, maka laporan tersebut perlu diperbaiki. Kemudian bahan atau alat merupakan bahan-bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan percobaan. Sudah sesuai, sudah pas. Kalau sudah, maka pelaksanaannya tentunya akan memudahkan dalam membuat laporan atau melakukan percobaan. Nah, kalau begitu, sekarang berdasarkan hal-hal yang sudah teruraikan di atas secara singkat, anak-anakku yang soleh, cobalah untuk melatih menyimpulkan teks laporan percobaan yang sederhana. Carilah di buku kalian atau di media-media yang lainnya yang berkaitan dengan teks laporan hasil percobaan. Selamat mencoba, berlatih, nanti bisa sharing, ditanyakan apabila ternyata belum jelas. Anak-anakku, tiba saatnya pada pertemuan singkat ini kita akhiri pembelajaran kita kali ini. Namun sebelum selesai, tetap jaga nama baik keluarga, jaga nama baik kalian, jaga nama baik madrasah. Semoga sesuatu yang kita pelajari dengan kesungguhan akan membuahkan hasil yang bermanfaat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga sholat jamaahnya ya. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.